Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengikutinya. Bapak Ibu Saudaraku, renungan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Memang selama kita tinggal di bumi ini, kita diperhadapkan oleh banyak hal, persoalan, tantangan hidup, bahkan aniaya. Ya, dalam Matius pasal yang kelima ayat yang 10 ini kita akan diajar oleh Tuhan bagaimana kita tetap memiliki hati yang bahagia walaupun tekanan hidup, persoalan, tantangan selalu menerpa dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang kita harus yakini bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita akan membaca dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Saya akan ulangi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Saudaraku, hari ini Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana kita tetap memiliki hati yang bahagia. Hati yang diberkati, walaupun kita sedang mengalami persoalan, tekanan, tantangan, ujian, cobaan, bahkan aniaya. Berbicara tentang aniaya ini, Bapak Saudaraku, apa yang kita bayangkan? Aniaya adalah hal-hal yang memang tidak menyukakan hati. Aniaya adalah hal yang menekan hidup kita. Aniaya adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Ya, apa ada orang aniaya berbahagia? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana ketika menghadapi aniaya kita tetap berbahagia. Karena Tuhan tidak menjamin hanya di bumi saja, tapi Dia menjamin sampai kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Saudaraku, kenapa kita sebagai pengikut Kristus harus mengalami aniaya? 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Berbicara tentang aniaya ini Bapak Saudaraku, murid-murid Yesus yang pertama, mereka mengalami aniaya yang begitu rupa. Bahkan gereja-gereja awal, gereja-gereja mula-mula, mereka juga mengalami aniaya yang begitu mengerikan. Dan murid-murid Yesus harus mengalami kematian yang sangat juga mengenaskan dan mengerikan. Tidak bisa dipungkiri, Bapak Saudaraku. Dan kematian yang mengenaskan atau mengerikan itu bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena mereka melihat ke depan. Seperti Stefanus ketika dia dirajam oleh batu. Ya, dia mati, namun jiwanya diselamatkan. Jiwanya melihat, dia melihat pribadi Yesus yang sangat mengasihi dia. Bapak Saudaraku, firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita. Kita mungkin belum mengalami apa yang namanya aniaya secara fisik. Namun tanpa disadari kita pun mengalami aniaya selama kita tinggal di bumi ini. Ya, sebab Tuhan ingin supaya kita hidup menurut kehendak-Nya. Sehingga Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Inilah proses yang Tuhan kerjakan untuk gerejanya, untuk umatnya. Sehingga mereka bisa hidup dalam kebaikan. Mereka hidup di dalam perkenanan. Sampai sempurna di mata Tuhan. Yaitu iman kita. Sampai kita betul-betul memahami siapa pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita patut bersyukur jika kita mengenal pribadi Yesus. Dia adalah kebenaran, Dia adalah jalan, dan Dia adalah keselamatan. Sehingga firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oleh sebab pribadi Tuhan sendiri kita mengalami aniaya di bumi ini. Banyak hal saudara kita bisa belajar. Ya, saya akan kembali bacakan ayat 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini keadaan dunia sekarang ini. Mereka yang jahat akan tambah jahat. Itu sudah dituliskan Bapak Ibu Saudara. Namun kita tidak ingin tinggal di dalam kejahatan. Kita ingin tinggal di dalam kebenaran.
Walaupun kita mengalami aniaya. Aniaya yang bagaimana? Nanti kita akan melihat. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, ayat 14. Yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini pesan Paulus kepada Timotius. Ya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Dalam poin hari ini, yang pertama kita harus berpegang kepada kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Pribadi Yesus. Ya, yang telah engkau terima dan yang engkau yakini dengan selalu mengingat orang-orang yang mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, berpegang pada prinsip kebenaran. Ya, prinsip keyakinan, yaitu iman kita kepada Yesus. Ini tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Ini adalah satu kewajiban dan keharusan ketika kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti jejaknya. Sampai kita mati tentunya. Ini satu komitmen bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi sampai hari ini jika kita sebagai pengikut Kristus harus mengalami penderitaan aniaya, itu hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, tetaplah berbahagia, hadapilah semuanya, karena aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Jangan khawatir Bapak Saudaraku, ya akan hidup ini. Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kita. Ya, mengapa pengikut Kristus harus menderita aniaya? Kita akan melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya, karena kita masih tinggal di bumi ini. Kita masih belum di surga, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masih tinggal di bumi, di dunia yang penuh dengan carut-marut persoalan, ya, dengan segala problematikanya, dengan segala tekanan-tekanan hidup, bahkan aniaya. Tidak sedikit ya orang-orang yang mati karena Kristus, karena mereka mempertahankan imannya di dalam Kristus. Ya, kita mungkin belum mengalami apa yang aniaya secara fisik, tapi kita mengalami tekanan dalam hidup ini. Ya, seperti Lot. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat sejarah Lot, di mana dia tinggal di kampung, ya, di satu kota lah, Sodom dan Gomora saya katakan. Dan seluruh kota ini hidup di dalam hawa nafsu, dalam kebobrokan manusia, dalam dosa yang begitu ngeri. Dan Lot tinggal di tengah-tengah. Ya, dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Jadi dia, Lot ini, batinnya, jiwanya, dia tersiksa. Ya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Tersiksa Bapak Ibu Saudara. Lot ini tersiksa hidupnya. Walaupun mungkin tidak secara fisik. Namun batinnya melihat kejahatan yang begitu rupa. Pemberontakan kepada Tuhan. Ya, hidup yang betul-betul menghujat Tuhan. Ya, bisa kita bayangkan Sodom dan Gomora sebelum Tuhan hancurkan, keadaannya memang orang-orangnya, masyarakatnya itu melawan Tuhan. Dengan cara hidup, gaya hidup yang menuruti hawa nafsu. Sehingga Lot tertekan jiwanya. Demikian juga orang-orang percaya ketika tinggal di dunia ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan banyak manusia. Yang juga kita melihat orang kok gampang hidup dalam dosa. Mudah sekali melakukan kejahatan. Ya, kadang kita sedih melihat peristiwa-peristiwa ya, yang membuat hati kita miris. Orang mudah sekali lagi melakukan tindakan dosa yang sedemikian. Ya, apalagi sedang viral banyak ya kasus-kasus yang kadang tidak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi. Dan itu bisa menyerang siapapun, dimanapun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, firman Tuhan hari ini, mengapa sebagai pengikut Kristus kita menderita aniaya? Ya, karena kita masih tinggal di bumi. Kita masih belum di surga. Ya, sehingga ayat selanjutnya dalam 2 Petrus pasal yang
Kedua ayat yang ke-8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi aniaya ini bukan berbicara hanya aniaya secara fisik, tapi dikatakan sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bapak Ibu Saudaraku, kita tinggal di bumi yang membuat kadang kita ini pilu, yang membuat kita ini juga was-was. Tidak seperti apa yang ada dalam hati nurani kita sebagai manusia. Orang bisa melakukan kejahatan, kekerasan, ya bahkan kekejian di mata Tuhan. Hari-hari ini Bapak Saudara, mungkin besok akan ada berita yang mungkin lebih mengerikan, kita juga tidak tahu. Namun firman Tuhan sudah menubuatkan, firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, keadaan zaman dunia ini akan lenyap, akan menjadi gelap Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ayat 9 dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu hati kita. Jadi ketika kita harus mengalami masa-masa sukar, tekanan hidup, bahkan aniaya, Tuhan memberikan kita kekuatan, ya, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Amin. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh yang tetap tinggal dalam kebenaran. Jadi kita harus tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan, walaupun kita mengalami aniaya. Ya, karena Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini Bapak Saudaraku. Kemudian yang 10, terutama mereka yang menurut hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Hari-hari berjalan begitu cepat. Asalkan kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kita masih tinggal di bumi ini. Kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya hal-hal yang membuat kita ini tertekan, bahkan aniaya. Namun percayalah, Tuhan memberikan kita kekuatan. Dia tahu menyelamatkan kita. Luar biasa, saudaraku. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, kita akan melihat mengapa pengikut Yesus menderita aniaya. Karena mereka membenci tanpa alasan. Ya, seperti yang dialami oleh Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus dipenjarakan karena dia menjadi pengikut Kristus. Dia memberitakan kebenaran. Ya, namun dunia menolaknya. Namun orang-orang Yahudi pada waktu itu menolaknya. Akhirnya Paulus juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang di luar Yahudi. Sehingga banyak orang-orang di luar Yahudi mereka juga percaya kepada Yesus. Dan mereka menerima Yesus. Dan mereka memperoleh keselamatan. Dan oleh karena itulah Paulus dipenjara. Bapak Saudaraku, dalam hal ini mungkin kita hidup mengalami aniaya mungkin karena kesalahan kita sendiri. Atau mungkin karena dosa-dosa kita sendiri. Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan jika hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Walaupun kita harus mengalami apa yang namanya penderitaan atau aniaya bahkan. Tetaplah bersyukur karena Tuhan tahu menyelamatkan kita. Dia tahu bagaimana yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah menutup matanya untuk menolong setiap kita. Apapun persoalan pergumulan kita sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, walaupun mereka membenci Yesus tanpa alasan. Ya, mereka membenci Yesus tanpa alasan. Sehingga Yohanes 15 ayat 25 mengatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi sebagai pengikut Kristus, jika kita dibenci tanpa alasan yang jelas, itu memang sudah dinubuatkan. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih tinggal di bumi ini, di dunia ini. Jadi wajar dunia membenci kita sebagai pengikut
Kristus, karena dia adalah kebenaran. Sehingga Yesus berkata, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, namun anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, memang Yesus bukan di dunia ini tempatnya. Dan kita sebagai pengikut Kristus juga bukan di dunia ini tempat yang sesungguhnya. Yaitu bersama-sama dengan Tuhanlah tempat kita. Karena kita menyadari bahwa di bumi ini sementara, di dunia ini kita sementara, namun Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Amin, Bapak Saudaraku. Biarlah renungan hari ini membuat kita semakin yakin, semakin mantap sebagai pengikut Kristus, bahwa aniaya, tekanan hidup, bukan hal yang menakutkan kita. Justru disitulah iman kita juga diuji. Iman kita semakin teruji, Bapak Saudara. Sejauh mana kita memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Dan sejauh mana bahwa pribadi Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kita, yaitu pertolongannya. Karena Dia tahu bagaimana menyelamatkan kita. Amin, Bapak Saudaraku, tetaplah bergairah dan tetaplah berbahagia. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tahu bagaimana menyelamatkan umatnya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur, kami bahagia karena Engkau Tuhan memberikan jaminan, penyertaan, bahkan Engkau memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan. Di saat-saat kami mengalami masa-masa yang sukar pun, Engkau memberikan kami jalan keluar. Berkati kami semua, mampukan kami semua menghadapi apa yang harus kami hadapi. Bersama dengan Tuhan, kami boleh melakukan perkara yang besar, yaitu melewati semuanya. Karena kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, kami serahkan pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Terpujilah namamu, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, Tuhan Yesus memberkati.